Jadi si Agnes ini nunggulah di kamar mandi sambil celengak-celenguk ngeliat kanan kiri, ngeliat situasi gitu guys. Entah kenapa si Agnes ini nggak sengaja ngeliat kayak ada buntelan karung gitu guys di pohon nangka. Tapi ini karungnya kotor banget, kayak habis jatuh dari tanah gitu. Setelah si Agnes ini ngeliat dengan detail karung itu, ternyata itu pocong. Halo everybody, balik lagi dengan aku Lucinta Mading. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, kisah-kisah horor. Jadi tetap tenang, enjoy, dan jangan panik, dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada. Jangan lupa di subscribe dulu guys. Jadi stay terus di sini guys, yang kemana-mana biar nggak ketinggalan cerita-cerita horornya. Jadi cerita horor kali ini terjadi di salah satu pondok pesantren di Jawa. Menurut si pengirim cerita, katanya para santriwati yang ada di pondok pesantren itu mereka semuanya kesurupan guys, gara-gara membuang pembalut sembarangan. Akibatnya sosok-sosok tak kasat mata yang ada di sana pun marah guys, dan meneror para santri-santri itu. Jadi sebelum aku lanjut lebih jauh ceritanya, seperti biasa siapkan dulu cemilan-cemilan kalian untuk menemani kalian mendengarkan cerita Mading ini guys. Jika sudah siap semua cemilan-cemilannya, jangan lupa untuk di subscribe dulu, like, komen, dan share juga ke keluarga-keluarga kalian biar kita sama-sama merinding bareng. Jika sudah, intro dulu. Oke guys, jadi kita mulai. Jadi untuk nama tempat dan lokasinya aku samakan biar nggak ada kesalahpahaman. Jadi nama dia ini adalah Agnes. Agnes ini asli dari Jawa, dan si Agnes ini ingin membagikan cerita horornya saat pertama kali menjadi santriwati baru di salah satu pondok pesantren. Pondok pesantren ini berada di kaki gunung yang ada di Jawa guys. Sebenarnya pondok pesantren ini pusatnya itu berada di tengah-tengah kota. Cuman muridnya guys, yang ada di pondok pesantren yang tengah kota itu adanya 200 orang doang. Sementara di cabangnya berjumlah 1000 orang guys, dengan bangunan yang ala kadarnya. Jadi pondok cabang ini berada dekat dengan rumah kiainya guys, yang bernama Abah Rosani. Oke, jadi kita lanjut ceritanya guys. Waktu itu si Agnes ini bersama teman-temannya pergi ke kantin yang ada di ponpes itu. Mereka ini berenam, sebut saja Yanti, Asri, Tina, Yeni, Rina, dan Agnes. Mereka pun makan-makan, ngobrol sambil bercanda-canda di kantin itu. Tapi ada salah satu temannya si Agnes ini teman-teman. Dia itu agak sedikit aneh. Yang dimana si Yeni ini dengan tatapan yang aneh dan tidak banyak bicara, sambil memainkan sisir rambutnya guys. Dan tiba-tiba si Yeni ini membenturkan kepalanya ke tembok gitu. Sampai-sampai si Agnes bilang kayak gini, "Udah ya, nanti kepala kamu benjol," kata si Agnes bilang ke Yeni. Tapi si Yeni cuma diam aja, sambil pandangannya itu menatap tajam ke sebuah ruangan kosong. Mereka semua otomatis melihat ke ruangan yang ditengok sama si Yeni itu, tapi tidak ada apa-apa. Sementara itu kantin lagi rame banget. Tiba-tiba si Asli membisik ke si Agnes, "Tadi apa sih yang dilihat sama si Yeni?" Terus kata si Agnes, "Mana gua tahu." Terus si Yeni ini tiba-tiba melotot matanya guys, dan nangis sekencang-kencangnya. Lalu temannya ini yang bernama Yanti bilang ke ini, "Wah, ini udah kerasukan dia," katanya gitu guys. Si Yanti ini nyuruh si Rina untuk manggilin Pak Kiai biar temannya ini bisa sembuh dan netralisir itu. Pak Kiai pun datang untuk menangani si Yeni tadi. Di dalam ruangan dan pintunya pun ditutup, tapi kita pun masih bisa ngelihat lewat jendela. Semua anak-anak yang ada di pondok pesantren itu pun pada ngeliatin si Yeni yang sedang diobatin sama Pak Kiai itu guys. Lalu si Tina ini bilang kayak gini, "Aduh Nes, kenapa ya? Kepala aku tiba-tiba pusing." Yang lain pun juga sama kayak gitu guys. Semua siswa yang ada di ponpes itu yang sedang ngeliatin si Yeni yang lagi diobatin itu, kepalanya merasa sangat pusing gitu tiba-tiba aja. Dan anehnya kecuali si Agnes ini doang yang nggak ngalamin itu. Dan santri cowok pun mencoba untuk membantu santriwati yang sedang kesurupan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah semuanya sudah dinetralisir, azan Isya pun berkumandang dan mereka pun melanjutkan sholat Isya berjamaah dan diteruskan dengan pengajian gitu guys. Sejam kemudian barulah santri-santri ini masuk ke kamarnya masing-masing. Tapi si Tina ini minta anterin Agnes ke kamar mandi. Jadi si Agnes ini nunggulah di kamar mandi sambil celengak-celenguk ngeliat kanan kiri, ngeliat situasi gitu guys. Entah kenapa si Agnes ini nggak sengaja ngeliat kayak ada buntelan karung gitu guys di pohon nangka. Tapi ini karungnya kotor banget, kayak habis jatuh dari tanah gitu. Setelah si Agnes ini ngeliat dengan detail karung itu, ternyata itu pocong. Terus si Tina ini yang baru keluar dari kamar mandi, ngeliat si Agnes ini lari guys. Refleks si Tina ini ikut lari juga. Mereka berdua berlarilah sampailah di kamar, dan nyampainya di kamar si Agnes ini ceritalah ke Tina tadi bahwa tadi pas
si Tina lagi di kamar mandi, Agnes ini ngeliat buntalan karung di atas pohon nangka, tapi buntalan itu kotor banget. Pas aku lihat ternyata itu pocong, makanya aku lari, kata si Agnes gitu. Kita lanjut ceritanya guys, ini lebih menyeramkan. Baru aja mereka ini tidur, tiba-tiba angin lewat gitu aja guys. Bukan si Agnes aja yang ngerasain, tapi yang ada di kamar pun sama, ngerasa kayak ada angin lewat gitu. Padahal hari panas. Mereka pikir kejadiannya cuma sehari doang guys. Hari keduanya pun juga sama, pas jam 4 subuh. Temannya si Agnes ini yang namanya Yanti minta diantarin lagi ke kamar mandi. Sampainya di sana, seperti biasa lah si Agnes ini nungguin Yanti selesai buang air di kamar mandi. Pas si Agnes lagi nunggu Yanti selesai buang air, Agnes ini ngeliat kayak ada bayangan putih lewat itu. Jadi ini kedua kalinya si Agnes ngeliat pocong di pohon nangka. Lalu pintu WC yang di dalam ada si Yanti langsung aja didobrak sama Agnes. Diambil tangan si Yanti, tapi langsung diajak lari lah sama si Agnes. Sesampainya di kamar diceritain lagi lah ke mereka semua bahwa ini kedua kalinya aku ngelihat buntalan itu lagi, dan ternyata itu memang benar-benar pocong lagi. Ini kedua kali aku ngelihat loh, kata si Agnes bilang ke teman-teman mereka. Di sore harinya teman-teman, tiba-tiba si Tina dan si Asi ini ngamuk-ngamuk gak jelas, dan si Yani pun melotot gitu guys, tajam matanya melotot. Sementara itu si Agnes, Rina dan si Yanti sedang berada di aula. Mereka bertiga melihat kayak ada kuntilanak gitu di pohon sengon guys. Ada yang tahu pohon sengon? Kalau ada komen di bawah. Oke, kita lanjut. Sebenarnya jauh, tapi kelihatan aja dari aula. Terus si Rina guys, yang katanya ngantuk dan lagi tidur sore itu, dia bilang ada makhluk besar hitam yang sampai menembus tembok. Dan juga guys, kata si Yeni kayak gini, kata dia ada kuntilanak yang sedang ngerayap di tembok kamarnya. Dan juga kata si Agnes, sebelum maghrib si Agnes ini ngeliat kayak ada sosok laki-laki tapi bentuknya itu tipis dan transparan. Sosok itu mondar-mandir aja di atas genteng. Singkat cerita, di pagi harinya guys, para santri dan santriwati pun dikumpulkan di lapangan. Bu Nyai pun mengasih pengumuman, dan beliau pun bilang kayak gini, siapa yang membuang pembalut sembarangan ke arah pondok utara, gara-gara kalian membuang pembalut itu, sosok-sosok tersebut pun jadi marah dan meneror kalian semua. Jadi sekarang tolong dibersihkan dan diambil lagi pembalut yang ada di sana. Dan buat para santriwati, kalau kalian mau buang pembalut, dicuci dulu dan dimasukkan ke dalam kresek. Gitu katanya guys. Terima kasih dan bye-bye.